Hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Materi kali ini masih mengenai klasifikasi pada makhluk hidup. Langsung saja kita mulai ya. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Sedangkan ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Apa sih tujuan dilakukannya klasifikasi makhluk hidup? Yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan jenis yang lain. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Tujuan yang terakhir yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup dibedakan menjadi yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plante, dan yang terakhir kingdom Animalia. Kita bahas terlebih dahulu mengenai kingdom Monera. Anggota dari kingdom Monera ini terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Beberapa contoh diantaranya Ibu sajikan dalam gambar berikut. Ada yang disebut Gloeocapsa, Oscillatoria, Nostoc, Spirilia, Bacilli, dan Kochi. Selanjutnya kita bahas kingdom Protista. Kalian tahu kalau anggota dari kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada juga yang menyerupai hewan. Ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme yang lain. Contoh dari kingdom Protista diantaranya yang pertama adalah Paramecium, selanjutnya jamur lendir, dan ada juga yang disebut Euglena. Kingdom ketiga adalah kingdom Fungi. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ciri selanjutnya adalah mempunyai inti sel. Kemudian fungi juga mempunyai dinding sel. Tetapi fungi tidak mempunyai klorofil dan juga tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat.
Berikut Ibu sajikan beberapa contoh kingdom fungi. Mulai dari Basidiomycota, mycota, Fly agaric mushroom, dan Chanterelle mushroom. Kingdom keempat yaitu kingdom plante atau tumbuhan. Kingdom plante ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, lumut, kemudian paku-pakuan, dan yang terakhir tumbuhan biji. Kita bahas dulu mengenai lumut ya. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum, yang pertama, memiliki bentuk menyerupai akar, disebut rhizoid, batang, dan daun, tetapi bukan akar, batang, dan daun sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tumbuhnya berukuran antara 0,5 cm sampai dengan 15 cm. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan tak kawin atau sporofit, disebut metagenesis. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar yang Ibu sajikan. Ada gambar lumut hati dan juga lumut gambut. Anggota kingdom plante selanjutnya yaitu paku-pakuan. Apa saja ciri paku-pakuan? Yang pertama, paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Tumbuhan berpembuluh sering disebut sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati atau disebut formopita. Daun yang mengandung klorofil untuk fotosintesis. Sedangkan daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Berikut Ibu sajikan salah satu contoh tumbuhan paku, di mana ciri khasnya daun tumbuhan paku adanya sori dan pucuk daun yang tergulung. Selanjutnya adalah mengenai tumbuhan biji. Tumbuhan berbiji atau biasa kita sebut spermatofita dikelompokkan menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Apa saja ciri-ciri gimnosperme? Yang pertama, berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksi tumbuhan gimnosperme berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Ada 2 strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Batang besar dan berkambium, berakang tunggang dan serabut, daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis saji.
Beberapa contoh Ibu sajikan dalam gambar. Selanjutnya adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah atau karpel. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Kalian bisa menyimaknya dalam gambar yang Ibu sajikan. Tumbuhan berbiji tertutup dapat dibedakan lagi menjadi kelompok tumbuhan berkeping satu atau disebut monokotil dan kelompok tumbuhan berkeping dua atau disebut dikotil. Kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Perlu kalian ketahui kalau kingdom Animalia ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama Avertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Avertebrata dikelompokkan lagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama adalah Porifera, contohnya sponge. Yang kedua Solenterata, contohnya ubur-ubur. Yang ketiga Platyhelminthes, contohnya cacing hati. Selanjutnya Nemathelminthes, contohnya cacing perut. Ada Annelida, contohnya cacing tanah. Kemudian Mollusca, contohnya seafood. Ada Arthropoda, contohnya kalajengking. Dan yang terakhir Echinodermata, contohnya bintang laut. Sedangkan kalau vertebrata dikelompokkan lagi menjadi 5. Yang pertama fishes, contohnya ikan. Selanjutnya amfibia, contohnya katak. Aves, burung-burungan. Reptilia, contohnya ular. Dan mamalia. Di sini Ibu contohkan dengan kucing. Bagaimana anak-anakku? Sudah jelas mengenai klasifikasi pada makhluk hidup? Kalau begitu, Ibu akan mengasih tugas buat kalian. Tugasnya yaitu mengamati ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup pada halaman 73 sampai dengan 74. Kalian amati tumbuhan pada halaman 73, yaitu pada bagian akar jika memungkinkan, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setelah kalian amati, kemudian kalian catat hasil pengamatan kalian ke dalam tabel. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan bagian A, B, dan C. Kalian bisa mengerjakan tugas ini dalam buku kalian. Terima kasih untuk perhatian kalian pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.